Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawasil al-habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أحكام المسابقة والمرامات. Kita akan masuk ke pasal yang berkaitan dengan hukum musabaqah, perlombaan, wal muramah ataupun lomba memanah, lomba dengan binatang tunggangan atau memanah, atau lomba secara umum. Apa hukum perlombaan? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih ila an qala wa tasihhul musabaqatu 'ala ad-dawabi kasibaqil khayli fi biladina lima fihi min islah intajul haywanat wal maharati fi rukubul khayli lil harbi wa kadzalika tasihhul muramatu bisiham aw al bunduqiyati idza kanat al masafatu ma'lumatun li'annaha tamrinun li fannil harbi. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علموا أولادكم السباحة والرمي. Di sini dikatakan wa tasihhul musabaqah. Tasih dikatakan bahwasanya boleh. Sah itu artinya apa? Boleh. Al musabaqah, arti musabaqah adalah perlombaan. Bahkan bisa dikatakan juga hukumnya sebagai perkara sunnah jika diniatkan. Karena Nabi beberapa kali beliau mengajak lomba atau apa? Berlomba dengan istrinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Al-musabaqah, perlombaan, ala dawab, menggunakan binatang tunggangan. Atau sekarang mungkin balapan apa? Balapan motor tapi dengan safety-nya, dengan aturannya, ataupun balapan berkuda dan lain sebagainya. Kasibaqil khayl, seperti balapan menggunakan kuda. Nah, ini kan masih ada ya di sebagian negara. Mungkin di Indonesia masih ada kali, wallahu alam. Kalau di Timur Tengah sudah menjadi adat di sana ya, menjadi budaya. Ada yang namanya perlombaan balapan menggunakan kuda. Fi biladina, di negara kami ini, lima fihi min islah intajul haywanat, karena jika perlombaan balapan kuda dilestarikan itu akan membawa manfaat buat negara. Apa itu manfaatnya? Intajul haywanat, di mana semakin banyak orang mau apa? Menernak apa? Kuda ataupun ternak unta dan lain sebagainya. Kalau negara tersebut ada unta, karena semakin banyak perlombaan menggunakan kuda, semakin banyak orang mau ternak kuda. Karena udah pasti apa? Dijual belikan, berharga.
Nah, seperti mungkin budaya di negara kita juga ada yang namanya adu apa namanya itu? Adu domba. Itu kan jadi mahal harganya. Nah, domba nggak seberapa duit, cuman karena menang kontes apa? Bisa belasan juta harganya, sampai puluhan juta. Apalagi jika perlombaannya yang disunnahkan, yaitu berlomba menggunakan apa? Menggunakan kuda. Wal maharati, dan juga faedah kedua di antara jika dilestarikan yang namanya balapan kuda tadi, semakin banyak orang yang mahir menunggangi apa? Kuda, dan itu termasuk perbuatan sunnah. Kenapa? Karena kuda salah satu kendaraan yang biasanya ditunggangi untuk peperangan. Nanti pun akan kembali seperti itu. Kalau zaman sekarang pun mungkin banyak orang lebih apa? Lebih memilih menggunakan kuda karena satu, sunnah Rasulullah SAW. Kedua, udah pasti punya apa? Punya kemahiran beda dibandingin kita naik kendaraan yang lain. Kuda itu kan hewan hidup. Nah, dia kalau dilatih dengan sebaik-baiknya dia bakal paham. Ketika perang pun dia tahu bagaimana cara apa? Kapan dia menyerang, kapan tidak apa? Tidak menyerang. Wa kadzalika tasihhul murama, dan juga sah hukumnya jika ada perlombaan memanah. Murama itu apa? Melempar sesuatu termasuk panah ya. Ataupun bundukiyah, pakai senjata. Kan sekarang di Indonesia banyak tuh yang namanya apa namanya itu? Perlombaan menggunakan senapan angin. Kan suka ada di Indonesia nih. Lombanya besar-besar lagi di antar daerah ke daerah. Nah, itu semua adalah diperbolehkan oleh syariat, mau manah maupun menembak. Idza kanatil masafatu ma'lum, dengan syarat jarak tembak harus diketahui ya. Kalau berlomba jarak tembaknya nggak tahu, bagi fulan bin fulan 10 meter, bagi yang satu lagi 15 meter, bagi yang satu lagi 100 meter, kagak nyambung. Harus jaraknya sama. Namanya juga perlombaan. Jarak sama, sasarannya apa? Sasarannya sama. Li'annaha tamrinun lifandil harbi, karena menembak maupun apa namanya tadi, memanah, itu adalah sebagai tamrin, sebagai latihan. Lifandil harbi, termasuk latihan untuk mahir dalam peperangan. Karena yang namanya pasukan panah itu termasuk pasukan elit kalau di zaman Nabi. Pemanah itu pasukan elit. Kalau zaman sekarang nih, kayak di tentara kan ada pasukan elitnya. Di zaman Nabi pasukan elit itu pemanah. Karena mereka dari atas gunung pun bisa membunuh orang yang di bawah. Jarak berapa puluh meter bisa kena tepat sasaran, gimana itu? Manah begini tepat sasaran nggak bakal bisa. Apalagi sampai 100 meter. Manah begini lurus nggak bakal nyampe. Mereka pasti agak ke atas sedikit. Dia tahu tuh berapa derajat ke atas. Bisa kena orang pas jarak apa? 70 meter. Itu kan luar biasa. Lebih sulit daripada menembak. Tapi kalau itu dilatih terus-menerus, itu kita punya keahlian di mana kita akan menjadi apa? Sebagaimana di zaman Nabi itu seperti pasukan elit di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum as-sibaha war-rimayah." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian as-sibahah, berenang, war-ramya, memanah. Dalam hadis lain, wa rukubul khail, dan menunggangi kuda. 3 hal ini sunnah. Memanah, berenang, dan apa? Menunggangi kuda. Ajarin. Kalau ada apa namanya itu, kalau di sekolahan suka ada apa namanya? Eskul ya. Eskul memanah, daftarin. Atau eskul buat apa? Buat apa namanya? Berenang biar mahir, masukin. Karena di samping dia akan mendapatkan ilmu, kita pun dapat pahala karena kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, yang pertama as-sibaha, berenang, kedua ar-ramya yaitu memanah, yang ketiga rukubul khail,
menunggangi kuda. Wa yajuz ikhran nujud al-murahanati fi min ihdahumal min ahadil mutasabiqain. Boleh nggak ada uang ketika ada perlombaan? Kata ulama boleh jika uang itu hanya bersumber dari salah satu. Contoh sekarang ada orang mau berlomba 2 orang. Kalau dua-duanya saling ngeluarin duit, itu jatuh judi. Terus gimana supaya halal? Yang satu aja, gue keluarin duit 1 juta nih. Kalau saya menang, itu duit kembali ke saya, duit saya. Kalau saya kalah, buat kamu tuh 1 juta, itu boleh. Pokoknya duit dari salah satunya. Nah, yang satu kan ngerasa enak, gue nggak keluar duit, gue menang, gue dapat, gue nggak menang apa? Ya udah, yang dapat dia kembali duitnya ke dia. Nah, kata ulama bisa juga dengan cara lain. Gimana cara lain? Dua-duanya keluar duit, tapi ada orang ketiga ikut apa? Ikut untuk berlomba. Orang ketiga kalau menang, duit yang 2 itu dikasih ke dia. Cuman kalau dia kalah, duit yang 2 kembali ke apa? Ke masing-masing. Itu masih boleh juga. Jadi intinya nggak boleh ada pihak yang dirugikan, atau bikin perlombaan ada donatur. Seperti 17 Agustus kan ada donaturnya tuh. Nah, donatur beliin sepeda atau apa, gue beli sepeda deh, orang kaya di kampung ceritanya. Atau beliin TV yang 50 apa? Taruh di atas. Atau nimba siapa itu? Pokoknya dia keluar duit pribadi, lomba. Nah itu boleh, karena itu uang orang apa? Orang yang nggak ikut serta untuk berlomba, cuman mendukung perlombaan, itu boleh. Cuman kalau semua patungan, yang menang dapat duit, yang lain nggak dapat, itu namanya perjudian. Ini sering terjadi, maaf suka masalah mancing, Mancing itu nggak semuanya berjudi sih, cuman ada yang berjudi juga. Contoh gimana? Suka ada tempatnya, kita ngomong apa adanya, kita bukan menyinggung siapapun, terserah, yang tersinggung. Hak sampaikan. Suka ada orang punya tempat memancing. Saya datang ke situ mau mancing, harus beli dulu. Beli yang namanya ikan. Berapa seandainya? Minimal. Itu kan ada minimal, mungkin minimal sekilo lah bahasanya. Sekilo, taruh ke dalam. Sekarang kita mancing. Saya dapat lebih dari sekilo, emang udah untung. Nggak dapat sampai sekilo, ya udah, itu namanya judi. Ente di situ apa? Mengandalkan apa? Mengandalkan nasib. Kalau nasib bagus dapat, nggak nasib bagus, ya udah duit itu hilang. Itu perjudian. Beda halnya tempat-tempat pemancingan, ente mancing, yang didapat ditimbang, ente bayar, nggak apa-apa, kan ente bayar. Mancing cuman apa? Hobi aja. Kalaupun nanti kamu mancing, diserokin kok sama dia. Ujung-ujungnya juga ditimbang, dia apa? Dibayar. Itu masih boleh. Di situ itu cuman mancing, yang didapat ditimbang. Nggak dapat ya udah, ente keluar duit. Paling ente nyewa apa? Nyewa pancingan, karena dia nggak bawa pancingan kali ya. Nyewa pancingan. Dia dapat untung dari situ yang punya tempat. Cuman kalau ente dapat ikannya, baru ditimbang, baru dibayar. Itu masih sah. Kalau cara yang kedua tadi haram, itu judi. Beli sekilo ditaruh. Kita nggak tahu tuh yang punya empang, jangan-jangan ibu cuma ada 5 ekor. Empangnya segede-gedenya, nggak dapat gitu. Sampai kapan pun nggak dapat, sampai malam nggak dapat. Pulang ya udah. Yang punya pasti bilang terima kasih. Kita pulang nggak bawa apa-apa, itu judi namanya. Hati-hati. Atau suka ada lomba-lomba apapun, kontes apapun, jika di situ ada bayaran yang harus dikeluarkan dan nggak ada donatur sama sekali, bayaran itu ibaratnya karena itu ikut serta dalam perlombaan. Nah berapa ya? Sekarang 100.000 seandainya, 10 orang 1 juta. Nah, mungkin nanti dipotong sama panitia 100.000 buat konsumsi bahasanya. Yang menang dapat 900 juta, itu judi semua itu. Nggak boleh sama sekali. Kecuali dari awal Anda mendaftar, ini uang daftar Anda, ini bukan buat lomba ya. Nanti kan Anda dapat minum, dapat snack, nah dari situ. Nah, untuk lomba itu ada donatur, ya nggak, yang ngasih uangnya, itu masih boleh. Kalau dari awal emang udah kita tahu bahwa lomba itu terjadi karena apa? Karena kita bayar, emang dari kita bayar, dari situlah ada hadiah, itu termasuk juga perjudian. Makanya kan sekarang lagi dipermasalahin nih, judi online. Diminta ke pihak pemerintah untuk segera diblokir, tapi nggak mau. Pemerintah katanya kita nggak punya wewenang ngeblokir
Judi online, subhanallah. Allah alam deh. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, diserahin semua kepada apa? Kepada Allah. Dia nggak takut sama Allah, lihat aja. Judi di sebuah negara jika dibiarkan, itu negara udah pasti melarat, nggak mungkin maju. Apalagi itu negara mayoritas Muslim ya. Kalau bukan Islam sih di luar konteks. Nah itu orang Islam semua nih. Dia tahu judi haram, bisa dibilang kagak bisa kita ngomong apa-apa judi online. Sekarang jangankan judi online, banyak riba yang dilakukan. Bahkan sekarang iklannya terang-terangan kok. Pinjam uang sekian. Cuman apa ya bahasanya? Buat narik konsumen. Cuman ente balikin bunga cuma 0,4%. Mau 1 perak tetap aja riba, nggak usah gede. Emang dosa itu kalau gede ribanya. 100 perak lebih itu udah riba. Nggak usah pakai ngomong 0,4%. Wah iklannya dibolehin, subhanallah. Itu kita bingung tuh. Yang haram jelas-jelas haram boleh, cuman kalau ada ulama ngomong yang hak, tangkap. Aneh nggak? Aneh nggak ente? Ulama ngomong biar ente selamatnya di akhirat masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Dia ngomong apa adanya, jangan sampai keluar jalur syariat. Radikal masuk ke penjara dia. Nanti ketika riba biarin aja. Bukan urusan kita, subhanallah. Akhir zaman udah. Itu yang kita bilang. Ibaratnya bendera tauhid la ilaha illallah, walaupun emang identik ada gerakan tertentu di Indonesia yang dilarang, tapi kan ada juga yang putih. Putih tulisannya adalah, oh itu udah copot, nggak benar itu. LGBT berkibar di depan apa? Kedua bahasa Inggris, nggak ada yang berani turunin. Mau bilang apa keadaan kita di Indonesia ini? Kita cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Allah kasih kemenangan buat umat Islam khususnya dan seluruh warga Indonesia umumnya, apapun agama mereka ya. Karena kita berharap hidup itu jangan sampai murka Allah itu turun karena kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa in subiqa ahada akhadha nuqudihi nuqudahu sahibahu wa in akhrajal mutasabiqan an-nuqud ma'an lam yajuz. Jika kedua-duanya mengeluarkan uang bersama untuk berlomba, itu hukumnya haram. Kecuali ada orang ketiga yang ikut, tapi dia nggak ngikut ngeluarin duit. Yang ngeluarin duit cuma 2 orang. 1 orang cuma ngikut. Kalau dia menang, duit yang 2 orang dikasih ke dia. Kalau dia kalah, duit yang 2 ya kembali ke kantong masing-masing. Itu juga masih dibolehin. Cuman kalau semuanya ikut andil, yang menang dia dapat duit yang dari yang 2, itu hukumnya apa? Judi ya, itu perjudian. Walaupun bentuknya perlombaan. Atau tadi saya bilang, kalau diumumin di Indonesia ini perlombaan biasanya ada donatur. Ada donatur, orang berada, entah dia pengusaha atau apa, dia ngasih uang buat hadiahnya. Jadi yang ikut ke situ ngedaftar hanya uangnya itu buat konsumsi bahasanya, buat minumnya, buat dikasih roti. Jadi dari situ semua karyawan juga dari situ, itu nggak masalah. Yang penting hadiah dari perlombaan, bukan dari uang yang ikut lomba. Itu masih boleh ya. Itu disebutnya dengan muhallil ya. Muhallil itu artinya ada orang ketiga yang menghalalkan sesuatu yang haram jadi apa? Jadi halal gara-gara dia, disebutnya muhallil. Kemudian kita masuk kepada hukum al-aiman, yaitu sumpah. Sumpah itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan apa? Al-aiman. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban jika kamu bersumpah gelagu, bersumpah nggak disengaja. Cuman kalau sumpah disengaja itu ada kafarahnya. Emang bisa sumpah nggak sengaja? Bisa aja, lagi emosi banget langsung mau demi Allah, padahal lagi emosi, padahal nggak ada niat sebenarnya nggak ada niat sumpah, cuman nggak tahu ada kelibatannya itu mulut jadi sumpah. Itu disebut al-laghu, sumpah tidak disengaja. Itu hukumnya tidak dipermasalahkan. Jika sumpah beneran itu ada kafarah kalau dilanggar. Nah, kita akan bahas ya. Soal lomba tadi paham ya? Kita singkat aja karena ini kitab Al-Fiqhul Wadhih, kita
jelasin sesuai dengan isi kitabnya, nggak mungkin kita jelasin terlalu jauh. Itu terlalu jauh nanti keluar dari konteks apa isi kitab. Al-aiman jam'u yamin. Al-aiman itu jamak, satunya yamin. Apa itu yamin? Kalau bahasa kita sumpah ya. Wa huwa ta'kidul kalam al-muhtamal lil mukhalafati. Apa sih arti sumpah? Arti sumpah adalah suatu ucapan untuk memperkuat. Ucapan untuk memperkuat suatu pembicaraan. Ucapan untuk memperkuat suatu pembicaraan yang dikhawatirkan yang bersangkutan berdusta, ya. Jadi ucapan untuk memperkuat suatu pembicaraan yang dikhawatirkan orang yang bersangkutan berdusta. Jadi daripada kita takut dia bohong, makanya disuruh apa? Mengucap sesuatu. Itu disebut dengan apa? Dengan sumpah. Bidzikri ismillahi ta'ala. Sumpah itu udah pasti menyebut nama Allah. Seperti apa? Wallahi, billahi, tallahi. Semua itu adalah apa? Sumpah, ya. Au sifat min sifatihi, atau nyebut sifat di antara sifat Allah. Billahil azim, dengan nama Allah yang maha agung. Itu juga sumpah. Nyebut nama Allah langsung atau sifat Allah, ya, itu juga sumpah. Ka'an yaqul syakhs, seperti seseorang berkata, wallahi, demi Allah, la asuddu jami'a duyuni fi syahri kadza, aku akan lunasi seluruh utang-utangku di bulan fulan bin fulan, di bulan ini aku akan lunasi hutangku, dengan kata wallahi. Itu disebut dengan sumpah. Kalau sumpah dengan bukan nama Allah atau sifat Allah itu tidak dianggap sumpah, ya. Seperti ada orang kan suka sumpah dengan apa? Dengan nama Ka'bah. Bil Ka'bah, dengan Ka'bah, dengan nama Ka'bah, itu bukan sumpah. Sumpah itu harus menyebut nama Allah. Kalau birabbil Ka'bah itu juga sumpah, ya. Dengan apa? Aku bersumpah atas nama Tuhan apa? Tuhan pencipta Ka'bah, itu berarti Allah juga kan? Cuman kalau khusus nyebut Ka'bah doang atau nyebut sesuatu selain Allah dan sifatnya, itu enggak disebut dengan sumpah, ya. Wala tan'aqidul yamin illa billah, tidak akan sah sebuah sumpah kecuali menyebut nama Allah atau menyebut asma Allah atau sifatnya Allah. Sifatnya Allah apa? Asma dan sifat itu kurang lebih hampir sama, cuman ada tambahan. Asma Allah kita tahu kan, asma Allah husna kan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bir-Rahman, Bir-Rahim, itu juga termasuk sumpah, ya. Tidak akan sah sebuah sumpah kecuali menyebut Allah atau nama Allah atau sifat-sifat Allah atau asma Allah. Wa man halafa bi sadaqati malihi bimablaghin, jikalau ada seseorang bersumpah akan bersedekah dengan sebuah harta, sebuah uang yang diketahui, di sana sumpah begini, demi Allah saya ingin bersedekah 1 juta. Seandainya ada seseorang bersumpah akan bersedekah dengan jumlah uang tertentu, fahuwa mukhayyarun, dia boleh milih antara dua, antara dikeluarkan sedekahnya kalau dia sumpah atau dia kafarah. Dia nggak mau jalanin sumpah nih karena berat bagi dia. Dia udah sumpah mau sedekah 1 juta, nggak ada duit 1 juta, nggak bisa dikeluarkan. Atau ada tapi kayaknya dia butuh, dia nggak bisa ngeluarin, dia boleh, tapi ente harus kafarah, nembus dosa apa? Dosa sumpahnya. Apa itu kafarah? Insyaallah nanti kita akan bahas kafarahnya. Wa sayati dzalika wala syai'an fil lagwi
Ka'an sabaqa lisanahu, tapi tidak bermasalah jika seseorang bersumpah karena ngucap tidak disengaja, ya. Min ghairi qasdin, seperti seseorang ketika lagi marah besar tiba-tiba ngomong wallah. Itu kan suka terjadi kalau lagi ribut sama bini seandainya, ya. Demi Allah begini. Nah, itu demi Allahnya nggak dianggap karena itu dalam kondisi lagi emosi. Karena ente sumpah saat itu juga kemungkinan besar lisan nyebut padahal kagak ada niat. Karena kalau lagi emosi apa aja keluar dari mulut. Apa aja keluar tuh. Mulai dari gajah sampai semut juga keluar, apalagi sumpah. Hal sepele juga jadi besar. Nah, itu namanya amarah. Itu nggak dianggap sumpahnya dan nggak perlu kafarah. Wa man halafa an la yaf'ala syai'an fa amara ghairahu bi fi'lihi lam yahnath. Jika seseorang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu tapi menyuruh orang lain ngelakuin, ngelanggar sumpah gak tuh? Ente seandainya bersumpah, gua nggak bakal ngelakuin ini, tapi ente nyuruh orang lain ngelakuin. Kata ulama lam yahnath, nggak masalah karena bukan dia ngelakuin. Walaupun dimerintahin orang, dia kan dibilang saya nggak bakal lakuin, disumpah. Tapi kan nggak dibilang saya nggak bakal nyuruh orang juga, dia nyuruh orang yang lakuin, itu boleh. Yang penting bukan dia yang ngelakuin karena disumpah. Wa man halafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahaduhuma lam yahnath. Wa man hanatha fi yaminihi kan halafa ma akadahu bil yamin fa alaihi al kafara. Jika ada seseorang halafa ala fi'li amrain, dia bersumpah tidak akan melakukan dua perkara. Gua nggak bakal ngelakuin dua-duanya sekaligus. Seandainya dia bersumpah, demi Allah gua nggak bakal ngelakuin dua-duanya sekaligus, tapi ngelakuin salah satu, boleh nggak? Boleh kan dibilang dua-duanya. Kalau salah satu nggak masalah. Kecuali dibilang gua nggak bakal ngelakuin ini, nggak bakal ngelakuin ini sambil sumpah, dua-duanya kagak boleh. Dia bilang gue nggak bakal ngelakuin dua-duanya sekaligus, dia ngelakuin salah satu, nggak masalah. Atau gue nggak bakal lakuin ini tapi nyuruh orang lain ngelakuin juga nggak masalah juga, lam yahnath. Jadi nggak perlu dia kafarah dari sumpahnya. Nah, bagi orang yang melanggar sumpahnya, alaihi kafarah. Apa itu kafarahnya? Satu, bagi orang yang sumpah tapi dilanggar sumpahnya, kafarahnya itu adalah itqu raqabah, dia bebasin budak. Sekarang nggak ada budak, dia harus beli budak dibebasin, nggak ada perbudakan sekarang. Kembali ke hal yang kedua. Apa itu kedua? It'amu asyrati masakin, memberi makan buat 10 orang fakir miskin. Setiap satu fakir miskin dikasih 1 mud, 1 raup atau 1 liter. Per orang 1 liter, berarti 10 orang 10 liter. Kasih nasi yang paling bagus yang biasa ente makan, jangan beli yang paling murah. Nah, kalau ada uang lebih kasih buat dibeli lauk. Madhab Syafi'i memang penting kasih nasi beras buat dimasak. Kalau madhab yang lain enggak, bahkan disuruh kasih kasih uang buat beli lauk juga. Karena itu kan makan sama keluarga, nggak mungkin nasi doang, pasti ada lauknya. Sedangkan kan ada disuruh oleh Nabi dan dalam Al-Quran bahwasanya kafarahnya itu kita harus ngasih ke orang fakir miskin 10 orang apa yang biasa dimakan sama keluarga. Kata mazhab lain kan makan nggak mungkin nasi doang keluarga kita, pasti pakai lauk. Jadi harus kasih duit buat lauk juga. Mazhab Syafi'i enggak, kasih makanan pokoknya aja. Itu kasih berasnya yang terbaik yang biasa kita makan. Kalau nggak mampu atau nggak ada, kiswatahum thauban thauba, kasih pakaian buat 10 orang, per orang 1 setel. Mau beli beras, aneh nggak ada beras atau lagi mahal, ada nih baju-baju lagi murah, beliin per orang 1 setel pakaian buat fakir miskin. Jika tidak ada juga fasiyam thalathati ayyam, puasa 3 hari, ya. Dia harus puasa 3 hari untuk menghapus kafarah sumpahnya.
Jadi yang pertama bebasin budak, kedua kasih makan fakir miskin buat 10 orang, per orangnya 1 liter, yang ketiga atau apa? Kasih pakaian buat mereka satu setel. Kalau nggak mampu juga, yaitu puasa 3 hari. Setiap puasa diniatkan buat kafarah. Saya niat puasa esok hari untuk menembus kafarah sumpah saya lillahi ta'ala ya. Karena puasa kafarah itu kan puasa wajib. Udah pasti puasa wajib kan untuk menembus dosa sumpahnya. Jika nggak dilakukan juga, kapan dia bisa? Salah satu wajib dilakukan. Supaya nggak main-main dengan nama Allah, dikit-dikit sumpah. Kadang-kadang hal sepele pun sumpah orang-orang sekarang. Hal sepele. Padahal dalam ilmu fikih itu, sumpah itu dibutuhkan dalam hal-hal yang sangat genting. Kalau nggak sumpah orang nggak percaya. Kalau nggak percaya bisa jadi masalah besar. Mau nggak mau itu sumpah saat itu. Baru dibutuhin sumpah. Kadang-kadang hal sepele, pulpen hilang, sumpah. Orang terlahir di ruangan ini, pasti lo ngambil. Demi Allah kagak, ngapain mau ngambil pulpen? Bilang saya nggak ngambil, itu nggak percaya. Masa anak harus sumpah gara-gara pulpen? Sumpah juga, nggak perlu. Harga pulpen itu berapa ya? Anak nggak ngambil. Anak beliin pulpen yang baru. Biar dia percaya, jangan gampang sumpah. Karena hal sepele. Pulpen hilang, dia nuduh-nuduh gitu juga. Berapa sih kalau pulpen ente? Nih, beli sono. Ngapain gua ngambil pulpen ente? Pakai nyuruh anak sumpah lagi cuman gara-gara apa? Pulpen nggak perlu, itu hal sepele. Cuman hal yang penting yang harus kita sumpah wajib. Contoh gimana? Ente setia sama bini. Setia banget tuh, Masya Allah deh. Bini tuh udah ratu buat kita. Tapi kemana kita pergi, bini apa? Curiga terus. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Akhirnya pulang ke rumah, bini ngamuk-ngamuk, enggak pasti lo. Nah di situ itu bersumpah nggak masalah. Bilang sama bini, saya berani sumpah, itu sumpah. Nggak percaya juga, dia teka juga. Begini aja deh, daripada lo teka mulu, kita mubahala aja deh. Hah? Kalau gue ternyata nggak selingkuh, mampus ente. Ayo mubahala. Mau gimana lagi coba? Masih dituduh mulu. Nah, kalau udah mubahala udah ekstrim banget sih. Cuman kalau nggak nurut juga gimana? Gini aja deh, biar ente percaya, kita mau bahala aja deh. Kalau aneh salah, aneh binasa. Aneh nggak salah, ente binasa. Ntar kata bini apa? Enak kalau begitu kawin lagi loh. Salah lagi. Hah? Maksudnya apa? Itu hal yang sangat genting kalau emang dibutuhkan. Kalau enggak, jangan pernah bersumpah ya. Jangan, nama Allah itu sangat amat mulia. Nggak boleh sembarangan kita bawa-bawa. Jangan dikit-dikit demi Allah, kecuali hal yang sangat penting untuk diungkapkan. Contoh jadi saksi di pengadilan, wajib sumpah. Tiba-tiba menjadi pejabat disumpah, emang wajib disumpah. Oh mereka langgar sumpahnya, ya tinggal liatin aja. Mau kemana dia? Dia di bawah langit. Penghuni langit semua yang ngatur Allah, dia di bawah langit. Kecil banget. Yang namanya bumi ini cuma kerja lah. Kalau bahasa kita mah, kalau malaikat Jibril lihat bumi kayak kelereng kali digituin sama dia. Malaikat Jibril nih. Apalagi Allah nyiptain malaikat Jibril. Siapa kita? Mosok lagi ngelanggar sumpah, tinggal liatin aja. Kalau mereka tidak segera bertobat dan mengakui kesalahan mereka, karena sumpah nggak boleh dipermainkan. Apalagi sumpah sampai Al-Quran di atas kepala, lebih dahsyat lagi. Dia sambil sumpah tuh di otaknya dan sambil menghayal, gue ngejabat nih, sekian miliar gue dapetin sambil sumpah. Itu sudah dari awal disumpah, sudah dikutuk sama Allah tuh orang. Cuma dia nggak sadar. Dipikir dengan kekayaannya, dengan keindahan hidupnya, dipikir enak. Allah lagi nyiksa dia. Wa umli lahum inna kaidi matin. Orang yang dikasih kelapangan rezeki padahal haram semua, itu Allah lagi apa? Nyiksa dia sebenarnya. Begitu datang tiba saatnya dibinasakan sama Allah, sangat amat pedih. Udah binasa di alam kubur, naudzubillah min dzalik. Lebih baik ente deh hidup apa ada, yang penting apa? Yang penting halal. Karena kita semua akan masuk ke alam apa? Ke alam kubur. Jangan sampai masuk dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik ya. Ini hukum bersumpah ya. Sumpah pada dasarnya adalah sebuah ucapan yang kita bawa nama Allah atau sifatnya atau asmanya. Dan untuk apa itu sumpah? Untuk memperkuat atas suatu ucapan yang dikhawatirkan apa? Yang bersangkutan berdusta. Jadi khawatir dusta, maka disuruh sumpah.
Dan sumpah yang laghu atau sumpah yang apa? Yang diungkapkan karena dalam kondisi marah yang sangat sehingga dia nggak sadar dia sedang bersumpah, itu nggak masalah. Cuman kalau sumpah yang disengaja benar-benar disadar dia bersumpah, jika dilanggar ada kafarahnya. Apa kafarahnya? Kafarahnya bebasin budak atau kasih fakir miskin makan per orang 1 liter beras yang terbagus, kalau bisa yang bagus sesuai dengan kita makan, yang atau apa? Kasih pakaian buat 10 orang per orang 1 setel, atau puasa 3 hari ya. Nggak bisa juga, salah satu bisa, harus dilakukan. Wallahu alam bishawab. Insyaallah berikutnya kita masuk dalam pembahasan soal an-nudur atau nadar ya. Hukum nadar nanti kita bahas insyaallah. Wallahu alam. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Mau tanya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. 17 Agustus tuh kita ada rumah-rumah masih dana yang masuknya ada yang memang ada yang itu boleh. Itu dia, kalau itu dana yang dimintai adalah untuk kepentingan kegiatan, termasuk mungkin ada snack dan lain sebagainya, dan gak termasuk hadiah dari situ, masih boleh. Cuman kalau udah hadiah dari situ, itu termasuk perbuatan judi juga. Ya, hati-hati. Kecuali gini, ada banyak uang orang yang ikut serta, nah itu bisa juga tuh, boleh. Kan sekarang kan banyak orang kan, kalau 17 Agustus insya Allah masih aman. Karena banyak orang nyumbang, mereka nggak ikut apa? Nggak ikut lomba. Makanya hukumnya boleh. Yang masalah kalau semua yang dimintai ikut lomba. Yang dapat dia dapat, yang nggak dapat ya udah gigit jari. Nah itu termasuk perjudian. Kalau Agustusan insya Allah aman dari yang namanya perjudian. Karena semua rumah dimintain dan itu banyak uang orang yang di situ, ya kita gini aja, uang yang pada dimintain ikut lomba, anggap aja itu apa? Buat konsumsi. Yang hadiah uang orang yang nggak pernah ya, yang nggak ikut lomba, donatur, bisa seperti itu. Karena kita nggak tahu udah kecampur. Bahkan lebih banyak uang yang nggak ikut, kan bapak-bapak, apalagi aki-aki, ibu-ibu, pada nggak ikut, paling anak-anak bocah yang ikut. Nah itu masih diperbolehkan, nggak masalah ya. Dan kalau murni uang ente kalau mau dapat harus apa? Harus ikut serta, ente harus wajib ikut lomba, ente kalau dapat, kalau nggak dapat ya udah. Nah itu baru apa? Baru perjudian. Hati-hati. Seperti sekarang nih judi online sangat banyak. SMS apa namanya itu? Kalau dulu SMS, kalau sekarang nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Kuis tuh, itu kan perjudian juga. Kenapa saya bilang perjudian? Ente nggak bakal ditelepon kalau nggak sampai 100-200 kali SMS. Sekali SMS gitu berharap ditelepon, kagak bakalan. 100-200 kali SMS berapa duit? Ente hitung, berapa juta orang yang SMS. Mau hadiah 1 buah mobil juga masih untung orang yang bikin kuis. Semuanya uang dari situ. Nah itu namanya judi juga. Judi tapi dibungkus dengan apa? Dengan kuis. Itu yang kata Imam Ghazali, terkadang bangkai dibungkus dengan kado yang begitu indah padahal isinya bangkai. Nah, itu hati-hati, jangan deh. Nah, kita ikut yang jelas-jelas saja biar hidup kita aman dunia dan apa? Dan akhirat ya. Ada lagi? Fadhal. Sumpah sama janji itu sama apa? Beda. Janji itu termasuk dalam kategori jika dia ingkar atau melanggar, itu hukumnya hukum kemunafikan. Itu hukum sifat. Orang yang langgar janji, apa kata Nabi? Alamatul munafik thalath. Tanda orang munafik 3. Idza hadatsa kadhiba, jika ngomong apa? Berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika janji ingkar janji. Wa idza tumina khan, dikasih amanat dia berkhianat. Itu termasuk orang munafik. Tapi ada gak kafarah janji? Enggak, itu beda dengan sumpah. Makanya jangan pernah janji kecuali ditepati.
Kalau nggak bisa, jangan janji, mendingan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wahai Muhammad, jangan pernah kamu berkata aku akan lakukan ini esok, tapi berkatalah insya Allah. Karena semua mudabbirul umur hanya Allah. Kita mau janji juga, kalau besok ada halangan gimana? Maka sertakan nama Allah, tapi insya Allah itu jangan dibuat main juga. Ini kadang-kadang ada orang insya Allah main. Benar nggak? Insya Allah kagak sebenarnya. Jangan buat nama Allah, bilang aja enggak. Kemungkinan nggak bisa aneh deh, nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai insya Allah deh, karena dari awal kagak ada niat. Itu juga main-main tuh dengan nama Allah begitu tuh, walaupun bukan sumpah ya. Jadi terlalu apa ya? Kayak ngeledek agama jadinya. Kalau ente dari awal udah pasti enggak aja bilang, kenapa sih? Nggak enak, takut dia tersinggung bilang enggak. Ujung-ujungnya ente enggak, padahal mau bilang insya Allah juga ujung-ujung apa? Ujungnya enggak. Mendingan dari awal bilang enggak usah pakai dibungkus dengan insya Allah. Insya Allah itu suatu jawaban yang pasti, tapi dia nggak berani janji. Anak nggak berani janji ya, tapi anak insya Allah dari hati apa? Bakal lakuin, tapi kan anak nggak tahu besok terjadi apa. Kalau anak sehat, kalau anak nggak sehat, kalau anak ada duit, kalau nggak ada duit. Tapi kalau udah semua dalam kondisi sesuai dengan aturan Allah, anak bakal tepatin besok, insya Allah. Itu namanya apa? Janji yang pasti, tapi dia nggak berani berjanji. Dia nyebut nama Allah. Itu maksudnya apa namanya? Janji tadi. Nggak termasuk urusan apa? Urusan sumpah tadi. Fadhal. Assalamualaikum. Kan beli tiket ya. Nah, lomba tahu. Banyak lomba semacam itu tuh perjudian sebenarnya. Itu nggak bisa nutup telinga, nggak bisa nutup mata dari situ. Ente beli tiket udah ketahuan berapa duit. Nah itu nggak ada salahnya, kita harus tahu lebih dalam. Ente pas ikut lomba tuh nggak ada salahnya nanya, ini lomba itu hadiahnya tuh dari duit tiket apa emang ada donatur khusus? Duit tiket hanya buat konsumsi buat penitia atau emang hadiah ada donatur khusus? Kalau jelas semua itu bisa ngikut. Kalau udah terang-terangan enggak, ya semua lomba segala macam dari situ duitnya, dari tiket. Namanya judi. Itu namanya perjudian begitu, dan haram penghasilan semacam itu. Karena nggak boleh, lomba itu diperbolehkan, yang penting caranya yang benar. Makanya dalam Islam dulu, lomba-lomba itu biasanya pasti ada donatur. Ada yang biayain. Jadi orang senang lihat orang berkuda, udah bikin balapan kuda. Berapa duit butuh buat hadiah? Nah, udah orang-orang dibawa deh. Mungkin mereka kalaupun dimintain duit buat konsumsi lah bahasanya. Bukan buat hadiah lombanya. Hadiah lomba ada donatur, itu boleh. Nggak masalah. Cuman selama, bahkan dalam Islam begini, kalau ada orang ikut lomba semua dimintain uang, tapi ada donatur ngasih duit juga, itu sudah lepas dari hukum haram juga. Karena kemungkinan besar kita bisa husnudzon gini, hadiah dari uang donatur, karena masih ada uang lain. Cuman kalau semua yang ikut serta itu, yang beli tiket ikut lomba dan hadiah dari situ juga, itu namanya judi. Nah, hati-hati. Makanya insya Allah sih nggak ada salahnya kita nanya sih, karena banyak orang-orang yang ikut lomba-lomba begitu kan ngerti agama juga, bukan kagak ngerti. Mereka berani juga lomba, jangan-jangan emang caranya benar. Mungkin ada apa? Ada donatur tetap di situ, mungkin suka dengan ya sponsor donatur ya, kurang lebih begitu, ya. Bahasa sponsor lah. Kalau bahasa apa namanya perusahaan sponsor. Kalau bahasa apa namanya individu disebutnya donatur ya. Itu nggak masalah kalau begitu. Tadi siapa lagi angkat tangan? Tonton. Nah. Boleh putus-putus apa emang harus? Wallahu a'lam. Minggu depan Anda jawab. Itu boleh putus-putus atau harus apa? 3 hari berturut-turut ya. Insyaallah minggu depan kita bawa. Ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Masalah tentang sumpah sebenarnya seperti apa sih? Dosa sumpah Anda nggak tahu sebesar apa ya. Udah pasti dosa besar ya. Sumpah itu dosa besar karena dalam hadis qudsi disebut
bahwasanya Allah berfirman, seorang hamba bersumpah membawaku dalam sumpahnya tapi dia berdusta, dia menghinaku sebagai Tuhannya. Itu samanya menghina Allah sebagai Tuhan. Udah termasuk dosa besar. Karena kalau bukan dosa besar nggak wajib kafarah. Kita udah pernah bahas nggak dosa kecil sama dosa besar bedanya apa? Dosa besar kan khilaf ulama. Ada sebagian ulama bilang dosa besar itu yang mewajibkan kafarah. Berarti termasuk sumpah dosa besar. Dan itu tidak ada pengampunan baginya kecuali dengan kafarah tadi. Salah satu harus lakuin tuh, bebasin budak atau ngasih fakir miskin 10 orang, makan atau pakaian, atau puasa 3 hari. Masalah berturut-turut atau tidak, saya lupa. Kita jawab takut ngasal, mendingan nanti apa? Kita sampaikan lagi. Walaupun mungkin di otakannya masih ingat, nggak harus berturut-turut. Cuman anda nggak berani, insya Allah lebih jelas lagi, kita baca lagi. Nanti kita sampaikan insya Allah. Nah. Di luar tema hukum dan penjelasan singkat mengenai pandangan 7 bulanan dalam Islam. Nah, apa hukum 7 bulanan dalam Islam? Begini, setiap kegiatan kita ngomong nggak usah pakai dalil Al-Quran maupun Sunnah terlalu jauh. Gini, dalam usulul fikih, dalam kitab usul fikih itu ada bahasa begini. Kalau bahasa Indonesianya, setiap kegiatan itu hukumnya adalah al-ibahah. Setiap kegiatan Anda lakukan hukumnya mubah, boleh. Kecuali, kata ulama, ada nas, ada dalil yang melarang, baru jadi nggak boleh. Itu mau bikin kegiatan apa pun boleh, selama nggak ada dalil yang bilang haram. Tiba-tiba muncul orang bikin 7 bulanan. Salahnya di mana 7 bulanan? Gua ada sama Nabi, kan Anda ngumpulin orang buat baca doa, emang buat ngapain? Main judi. Dan hari 7 bulanan main gaplek barang-barang ya, nggak ada kan? Isinya doa dengan tujuan mudah-mudahan apa? Keselamatan, didoakan sama banyak orang. Doa orang buat kita itu sampai gak? Diterima gak sama Allah? Kalau ada orang bilang gak terima, jangan sholat jenazah kalau begitu. Kita sholat jenazah apa isinya? Ngedoain orang yang mati. Allah maghfirlahu warhamu. Kalau gak sampai mau ngapain kita diwajibkan sama Allah sholat? Berarti kan doa orang ke orang lain itu nyampe, mau hidup maupun mati. Imam Ahmad bin Hanbal bilang apa? Saya nggak pernah sholat 2 rakaat kecuali saya doakan guruku Imam Syafi'i. Berarti kan sampai doa. Nah sekarang kita kumpulin orang. Kita nggak tahu nih doa siapa yang mustajab. Jangan-jangan orang yang paling pojok nggak dikenal doanya ini yang mustajab. Malah anak kita jadi masya Allah lahir sehat gara-gara didoain. Kita sedekah makan buat apa? Mudah-mudahan dilancarkan semua sama Allah, kan semua itu bagus. Dalam hadis begitu jelas, apa kata Nabi? Shadaqatus sir tudfi'u ghadhabar Rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi bisa memadamkan apa? Murka Allah. Allah murka saat sama kita. Tiba-tiba itu bersedekah. Sedekah sir gimana? Itu yang ngasih duit soalnya ke keluarga. Nih, gua nggak tahu berapa isinya tuh. Lo bikin makan deh. Buat apa? Yang hadir. Berarti kan Anda nggak tahu. Itu namanya sir. Yang penting yang hadir makan semua yang enak. Itu bisa memadamkan murka Allah. Allah murka, kagak jadi murka sama ente. Jadi mungkin dikasih kekurangan apa di anak kita nggak tahu, karena sedekah kita jadi apa? Jadi nggak jadi. Banyak dalilnya. Walaupun emang lebih banyak ulama-ulama kita terdahulu bikinnya pas 4 bulan. Pas banget pembentukan, dibentuk, dikasih ruh, semua itu didoakan biar apa? Dibentuk dengan bentuk yang sebaik-baiknya, diberikan apa? Nasib hidup yang sebaik-baiknya, kan semua digariskan sama Allah ketika dalam apa? Dalam perut. Ini enggak ada orang bikin 7 bulanan, biarin aja sih, kenapa sih? Ya, karena kegiatan semua itu boleh selama enggak ada larangan. Gimana ada larangan? Ada larangan khusus. Ulama bilang harus ada nas sharih, nas yang jelas melarang. Tadi Nabi bilang, siapa yang bikin 7 bulanan itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, baru kita bilang enggak boleh. Mana ada, kagak ada. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah, karena Nabi bilang kalau itu dijadikan dalil, kita bisa balikin juga. Ente sholat tarawih pakai doa khatmul Quran dalam sholat tarawih, siapa ngajarin? Bid'ah nggak itu? Bid'ah, nggak Nabi lakuin, wala sahabat, wala tabi'in. Tapi dia ngelakuin depan Ka'bah. Di sholat tarawih di akhir-akhir Ramadan, pas i'tidal baca doa khatmul Quran. Siapa yang ngajarin? Baca doa khatmul Quran dalam sholat tarawih, bukan sesudah. Kalau mau ngomong bid'ah ya, mereka juga ngelakuin bid'ah. Jadi hal-hal kayak gitu jangan pernah dipermasalahkan. Itu kegiatan baik,
Satu, mendoakan orang. Kedua, ada amal sedekah. Ketiga, ada silaturahim. Keempat, mungkin yang belum hamil dia datang dapat apa? Cipratan apa? Doa dari yang hadir jadi ikut apa? Ikut hamil juga. Yang penting udah punya suami, jangan hamil nggak punya suami. Jadi khair semua, jadi apa? Kebaikan. Itu intinya ya. Karena begitulah nas dalam syariat kita. Karena mengambil hukum itu nggak bisa cuma Al-Quran dan Sunnah, itu potongan utama memang Al-Quran dan Sunnah. Dan ada ijma ulama, ada qiyas, ada banyak. Maka di situ keluarlah kitab usul membahas tentang semua kegiatan atau usul-usul apa, urusan-urusan apa, fikih. Termasuk tadi kegiatan-kegiatan asalnya adalah mubah, kecuali dilarang secara khusus. Ya. Ada lagi nggak? Amalan untuk ibu yang sedang mengandung. Amalan ibu yang sedang mengandung. Amalan untuk ibu yang sedang mengandung, amalan terbaik buat dia itu sering-sering baca surat Muhammad. Ya. Sering-sering baca surat Muhammad, itu amalan terbaik. Itu diajarin sama guru-guru kita di Hadramut, kalau lagi hamil, sering-sering baca surat Muhammad, suaminya sering-sering bersalawat, pegang perut istrinya. Udah semakin besar, jangan dikasih headset untuk dengerin dangdut atau musik. Kalau bahasa kedokteran katanya biar pinter. Iya pinter nyanyi ntar. Salawatin, pegang perutnya salawatin. Biar jadi orang soleh. Sambil kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kalau anak saya ini laki, punya ilmu, kesolehan seperti Imam Ghazali. Gak apa-apa menghayal tinggi begitu. Boleh gak? Kalau Allah pandang dengan rahmat, apa yang nutup? Yang bisa ditutup? Bisa aja. Kalau dia wanita, mudah-mudahan solehah luar biasa sebagaimana apa? Fatimah Zahra anaknya Nabi. Doa yang baik-baik itu sering diungkapkan oleh ibunya khususnya dan suaminya. Tapi si ibu sebisa mungkin sering-sering baca surat Muhammad ya, itu bagus, dan sering bersalawat. Itu amal bagi manusia. Nah, kalau ada waktu baca surat Muhammad kan pendek, kan panjang surat Muhammad. Oh nggak ada waktu, sakit perut nggak enak, salawat mulu sambil pegang. Muhammad salawat itu adalah amal yang paling bagus. Betul. Tasiri hukumnya bagaimana, karena masing-masing punya pasangan. Jadi dikasiri, dan hanya dikasiri masing-masing punya pasangan. Zina. Pernikahan tidak akan disahkan oleh syariat selama masih punya suami dan punya istri. Yang si suami masih boleh kali, kan bini sampai 4 juga apa? Masih bisa. Yang mau jadi istrinya masih punya suami, geblek. Kagak bisa, kagak sah nikahin bini orang. Itu namanya perzinahan di atas perzinahan. Itu penghinaan terhadap agama. Kalau tetap dilakuin, dosanya bukan hanya dosa zina, tapi dosa penghinaan terhadap agama juga. Hati-hati. Terus gimana? Ya biar cerai dulu sama suaminya. Cerai dulu, iddah dulu 3 bulan, baru apa? 3 kali haid, baru dia bisa menikah. Ini gimana istri orang? Ada-ada aja. Bunuh dulu suaminya. Enggak juga. Nggak benar itu hukumnya haram. Bukan hanya perzinahan, di atas perzinahan dia mendapatkan hukuman penghinaan terhadap agama. Jika disengaja dan tahu hukumnya, kafir dia. Dia tahu hukum bahwa menikah dengan istri orang adalah perzinahan dan sengaja, biarin aja deh. Yang penting orang taunya gue apa? Nikah siri biar orang gak nyalahin, padahal dia punya suami. Ente kafir saat itu karena menghina agama. Karena dia tahu hukumnya. Itu penghinaan terhadap agama. Nggak boleh sama sekali kecuali dia bercerai dengan suaminya dan lewat dari iddahnya. Nah, gitu ya. Salah, ngaco juga tuh orangnya. Bagaimana cara agar merasa qanaah dengan rezeki yang didapat walau terasa kurang buat kehidupan keluarga? Salahkah jika tidak mampu membiayai keluarga, khususnya tidak bisa menyekolahkan anaknya? Nah, gimana cara berqanaah? Ente kalau mau belajar qanaah, ente selalu ukur diri kita dengan kehidupan Rasulullah. Bisa qanaah. Kalau diukur kehidupan kita dengan orang sekarang, ente nggak bakal belajar qanaah.
Qanaah itu artinya bersyukur dengan yang apa Allah berikan, dan itu yang terbaik dalam kondisi susah maupun tidak susah. Itu yang terbaik dari Allah. Jangan pernah diukur dengan uang. Kenapa anak fulan bisa, anak aneh nggak bisa? Kenapa dia bisa punya ini, anak kagak bisa? Jangan pernah ngambil contoh dari orang zaman kita. Contoh kita kan kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kan suri tauladan kita kata Allah Nabi. Nabi bagaimana? Meskipun bisa kaya raya dan kaya, Nabi selalu sederhana. Bahkan 3 hari nggak makan. Kita masih makan. Walaupun ketemu cuma sayur asam sama tembal terasi, masih makan, masih enakan kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai 2 hari nggak makan, tengah malam keluar nyari makan. Sampai tahu ada yang bisa ngasih dimakan, padahal dia orang kaya raya sebelumnya. Coba ngambil contoh dari mereka, ente bakal bersyukur hidup. Kalau ngambil contoh dari orang sekarang, kiri kanan, nggak bakal ada habisnya. Di atas langit masih apa? Masih ada langit, nggak bakal pandai bersyukur. Kalau mau pandai bersyukur, lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Insya Allah pandai bersyukur. Soal bagaimana anak belum sekolah dan nggak sekolah, yang penting tugas kita ikhtiar. Sebab nyari sebab itu wajib. Ente punya anak, punya istri, itu kan sebab ente pengen berkeluarga, akhirnya Allah kasih anak. Ente pengen berkeluarga, Allah kasih istri. Sebab ente harus menjalankan sebab dengan sebab. Karena itu sebab keinginan ente harus menjalankan hidup dengan sebab ikhtiar. Yang penting keluar nyari rezeki, mau dikasih banyak sedikit, yang penting ikhtiar. Ada saatnya insya Allah Allah kasih ente dari jalan yang tidak diduga. Ente ikhtiar. Yang nggak boleh itu tajrid. Tahu tajrid? Tajrid itu ente sama Allah aja udah. Kayak orang-orang sekarang yang suka nginep-nginep di masjid, di musola, ngajak orang sholat berjamaah, bagus. Cuman istri suruh kerja, anaknya suruh dia yang biayain istrinya. Aneh nggak mau bikin istri sama anak, karena sama Allah aja. Kagak bisa begitu. Wah ente berdosa begitu, melantarkan istri dan anak. Dengan dalih berdakwah, istri suruh nyari duit. Itu aturan siapa begitu? Zaman Nabi bini-bini nggak disuruh nyari duit kok. Padahal suami perang, nggak tahu balik hidup apa mati. Nggak boleh sama sekali, itu tajrid. Itu boleh bagi orang yang belum punya siapa-siapa. Nggak punya istri, nggak punya anak, hidup sendiri. Gua tajrid, mau sama Allah aja deh, nggak mau nyari duit. Terserah. Kalau ente kuat begitu, bagus. Cuma bagi orang yang udah punya buntut, gimana tajrid? Harusnya nyari sebab. Yang penting keluar pakai bismillah dari rumah. Karena Nabi bilang, kalau nggak mau susah hidup, sholat jangan pernah tinggal subuh. Qobliyah subuh jangan pernah ditinggal. Coba deh. Jangan sholat subuh jam 7 pagi. Rezeki serat. Ya itu sebabnya kita, bukan siapa-siapa. Coba keluar pakai bismillah. Baca doanya. Gak mungkin anak istri gak makan, gak mungkin. Gak mungkin. Allah janji kok. Yang penting semua kita ngikutin aturan. Gak ngikutin aturan susah, ya wajar. Orang gak ngikutin aturan, gimana kagak susah. Ikutin aturan Allah, insya Allah Allah sudah berjanji akan nyukupin kebutuhan kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Mau lebih jangan dipikirin yang lebih Allah kasih, alhamdulillah nggak dikasih apa. Sabar aja dulu. Ada saat Allah kasih kok. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Insya Allah bisa qanaah begitu. Kalau mandang orang yang lebih sulit hidupnya daripada kita di zaman kita. Kalau di zaman Nabi kita lihat bagaimana Nabi orang kaya tapi dimilih apa? Milih hidup miskin kok. Walaupun kaya, Nabi bukan miskin, tapi Nabi milih untuk hidup apa? Sebagaimana orang miskin. Rumah cuman kata Hasan al-Basri, sebelum merombak rumah Nabi, saya berdiri, saya angkat tangan saya. Atap rumah Nabi bisa kesentuh dengan tangan saya. Kayak gimana rumahnya Nabi coba? Mungkin yang bertanya rumahnya nggak sampai segitu, atapnya pasti lebih tinggi. Disitulah kita akan qanaah. Ada rezeki sekolah untuk anak, nggak ada rezeki sabar, ada hikmahnya. Yang mutusin, yang nentuin masa depan anak ente bukan ente Allah, ente yang penting usaha. Gimana caranya nih anak punya pendidikan? Belum ada, sabar aja dulu. Mungkin Allah sudah punya rencana yang mungkin di luar akal kita. Itu sering terjadi ke orang-orang kok. Saya pernah ketemu sama orang nih, bapaknya meninggal, bapaknya ini tulang punggung udah. Anaknya masih kuliah.
Anaknya 2-3 orang masih kuliah semua. Bapak yang meninggal. Nggak ada sumber duit kecuali dari bapaknya. Bapak yang meninggal udah kelabakan sekeluarga. Gimana kuliah kita, gimana. Ada hadir tahlilannya. Kelar tahlilan segala macam, doain Bib nih kemana nih urusan tahlil. Itu nggak percaya sama Allah. Bapak itu cuma sebab doang, salah satu sebab yang mengalirkan rezeki ke ente, tapi bukan satu-satunya sebab Bapak ente. Yakin sama Allah. Nggak sampai seminggu, paman yang nggak pernah nengokin ponakannya dari kecil, tiba-tiba datang ngomong sama ponakannya, kuliah kalian saya tanggung. Sampai lulus. Nah, di luar logika dia tuh. Yang dibilang, nih paman gue nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang nguliahin. Ana bilang kan, sebabnya itu bukan bapak itu doang. Bapak itu cuma salah satu sebab, tapi bukan satu-satunya sebab. Jadi yakin sama Allah. Doa jangan putus, dan ada amalan-amalan yang diajarkan sama kita punya guru-guru, termasuk la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu jangan pernah putus baca 100 kali setiap habis sholat duhur atau sebelum sholat duhur. Itu dari Al-Habib Umar tuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali habis duhur atau sebelum duhur. 100 kali setiap hari. Rutin istiqamah. Allah akan memberikan rezeki. Yang penting istiqamah. Kalau sekali-sekali doang sih angin-anginan ya gimana? Semua harus istiqamah, insyaallah ya. Jangan pernah putus asa. Wallahu a'lam. Ada lagi terakhir? Enggak ada. Ya khair, wallahu a'lam. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لحمده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة مسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بدادة الصحب والحمد للإله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.